Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2B. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah menyelesaikan subtema 3 dan sekarang kita akan mempelajari subtema 4 ya, dengan judul merawat tumbuhan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran hari ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun, dan kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu Pak Guru sampaikan anak-anak, tujuan pembelajaran kita yaitu melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya, ya. Bacalah dan pahami buku siswa tema 6, subtema 4, halaman 156 sampai 159. Kemudian halaman 171 sampai 173. Kemudian halaman 175 sampai halaman 178. Kemudian halaman 187 sampai 190. Dan halaman 195 sampai halaman 197. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan materinya. Merawat tanaman di halaman rumah. Anak-anak, di subtema 2 kita telah mempelajari merawat hewan, dan hari ini kita masuk subtema 4. Mohon maaf Pak Guru ulangi. Anak-anak, di subtema 3 kita telah mempelajari merawat hewan, dan hari ini kita masuk subtema 4. Ini kalian diharapkan dapat belajar merawat tanaman di halaman rumah. Banyak tanaman di halaman rumah kalian. Oleh karena itu, langkah merawat tanaman yang bisa kalian lakukan yaitu 1. Tanaman harus selalu disiram agar tidak layu atau mati, ya. Ini cara-cara merawat tanaman. Kamu di rumah praktekkan ya. Yang kedua, rutin memberi pupuk untuk tanaman agar tumbuh subur. Yang ketiga, mencabuti daun-daun yang kering atau layu. Yang keempat, menyiangi gulma di sekitar tanaman. Nah, ini adalah cara-cara agar tanaman bisa tambah subur, ya kan? Tambah banyak gitu ya. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang mengenal kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau untuk mengetahui informasi. Penulisan kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, seperti ini ya tanda tanya ya. Berikut ini macam kata tanya yang memiliki kegunaan sendiri. Simak ya. Yang pertama, kata apa atau apakah. Jadi kalimat tanya itu ada 7. Yang pertama, apa atau apakah. Yang kedua, siapa. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, di mana. Yang kelima, mengapa. Yang keenam, bagaimana. Yang ketujuh, berapa. Nah, Pak Guru akan jelaskan kegunaan kata itu sendiri. Apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Yang kedua, siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kemudian, mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasannya.
Yang keenam, bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Yang terakhir, berapa, digunakan untuk menanyakan banyaknya benda. Ya, insyaallah sudah paham ya untuk kata-kata tanya dan penggunaannya. Kemudian coba kita membuat kalimat tanya dari kata tanya yang ditentukan. Ingat, ketika membuat kalimat tanya, awali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang Pak Guru sebutkan tadi, kemudian diakhiri dengan tanda itu yang ada di dalam kurung. Selain itu, tetap memperhatikan ejaan penggunaan huruf kapital yang benar. Perhatikan membuat kalimat tanya berikut ini. Apa? Nah, ini contohnya ya. Apa? Nah, contohnya kalimatnya, apa usahamu untuk merawat tanaman? Nah, diawali dengan kata tanya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian siapa? Siapa yang menanam bunga di halaman rumah? Nah, yang ketiga, kapan? Kapan tanaman harus disiram dan dipupuk? Kemudian di mana? Di mana kita dapat membeli pupuk? Kemudian mengapa? Mengapa tanaman harus disiram setiap hari? Kemudian bagaimana? Bagaimana cara memberi pupuk yang benar? Kemudian berapa? Berapa banyak bunga mawar yang ditanam Uni? Nah, itu ya contohnya ya. Sudah paham ya? Kemudian melengkapi kalimat rumpang dengan tanda tanya. Kalimat rumpang itu kalimat yang masih kosong, belum ada katanya. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya. Sebelumnya ada yang perlu diperhatikan, yaitu kita cermati jawaban dari kalimat tanya. Kita pilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban pertanyaan. Dalam membuat kalimat tanya dari jawaban yang ditentukan, maka kita harus perhatikan jawabannya. Kita pilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban yang ada. Perhatikan contoh berikut ini. Ayah Made menanam sayuran di halaman belakang. Kata bercetak tebal membantu kita memilih kata tanya. Kata bercetak tebal tersebut menjelaskan tentang tempat. Kata yang tepat untuk menanyakan setempat adalah di mana. Jadi kita bisa membuat kalimat tanya seperti berikut ini. Jadi dimulai dengan kata di mana. Pertanyaan, di mana ayah Made menanam sayur? Menanam sayuran. Nah, jawabannya itu tadi, ayah Made menanam sayuran di halaman belakang. Sekarang kita tentu kalimat tanya. Kita harus memperhatikan jawaban yang ditebalkan. Lalu kita tentukan kata yang sesuai jawaban. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Pertanyaannya, kapan Made menyirami tanaman di rumah? Jawabannya, Made menyiram tanaman di rumah setiap pagi. Jadi ini kapan itu menandakan waktu. Setiap pagi itu kan menunjukkan waktu pagi. Melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya. Ingat, ketika melengkapi kalimat rumpang dengan kata tanya yang sesuai, kita pilih kata tanya yang tepat sesuai dengan jawaban pertanyaan. Siapa yang menanam bunga anggrek? Bunga anggrek ditanam oleh Cici dan ibunya. Pertanyaannya, kapan sebaiknya bunga anggrek disiram? Menunjukkan waktu. Berarti jawabannya juga harus menunjukkan waktu. Bunga anggrek sebaiknya disiram setiap hari. Kalau siapa tadi menunjukkan orang, berarti jawabannya harus menunjukkan orang. Kemudian mengapa bunga anggrek harus disiram setiap hari? Nah, ini menunjukkan alasan. Jadi jawabannya, bunga anggrek harus disiram setiap hari agar tidak layu. Nah, itu ya. Kata tanya mengapa dan bagaimana sekarang ya. Kita mengenal kata tanya mengapa dan bagaimana. Setiap kata tanya memiliki penggunaan yang berbeda.
Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara? Mari kita perhatikan penggunaan kata tanya dalam kalimat. Mengapa? Mengapa Bapak mencabut rumput di pot? Nah. Kemudian bagaimana? Bagaimana caranya agar rumput itu tidak tumbuh lagi? Nah, itu ya. Kita sudah tahu kata tanya mengapa dan bagaimana. Kali ini kita akan belajar melengkapi kalimat tanya. Kita lengkapi kalimat tanya dengan kata tanya mengapa dan bagaimana. Kita pilih kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat. Kita tuliskan kalimat tanya dengan huruf tegak bersambung. Kita dapat melengkapi kalimat tanya seperti contoh berikut. Bagaimana cara merawat tanaman? Mengapa kita perlu menyiram tanaman secara teratur? Nah, kalian sudah tahu ya apa itu kata tanya? Apa saja kata tanya dan penggunaannya? Itu sedikit penjelasan dari Pak Guru tentang kata tanya dan penggunaannya, dan juga melengkapi kalimat tanya yang masih rumpang, yang belum ada kata tanyanya. Nah, coba sekarang kalian buka buku paket halaman 172. 172 ya. Kamu kerjakan di buku paket tema 6, subtema 4, halaman 172 sampai 173. Yaitu lengkapilah kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak. Nah, kotak yang ada di halaman 173 itu ya, kamu lengkapi kalimat yang masih rumpang dengan pilihan yang ada di dalam kotak. Kamu pilih manakah yang sesuai dengan kalimatnya. Gitu ya. Itu saja yang bisa Pak Guru jelaskan. Selamat mengerjakan, selalu semangat, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, jangan lupa untuk murojaah ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.